Hai teman-teman semuanya, welcome back to my channel. Aku Rani Mukherjee, melaporkan langsung dari Jerman. Nah, aku sama Tuta hari ini mau pergi naik sepeda. Ini naik sepeda trip pertama kita tahun 2020. Dan sebenarnya itu larangan keluar rumah, tapi kalau bersepeda itu boleh. Yang penting nggak boleh rame-rame. Dan kita kan kebetulan memang tinggal satu rumah, jadi diperbolehin berdua pergi sepeda. Jadi kalau ketangkap polisi, kita bilang ya kita mau sepedaan, mau olahraga. Lagi pula kita menikah dan aku juga ada surat menikah, jadi nggak mungkin dilarang gitu ya, karena memang yang dilarang itu adalah kalau di beramai-ramai, tapi kalau berdua satu tinggal rumah gitu nggak masalah. Sepedanya udah dipompa sama Tuta dan kita mau pergi dan aku bawa kalian dan kita udah di situ. Nah, ini sepeda sudah tut 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 tuh, dan kita mau pergi, mau keliling-keliling aja, dan kita nggak boleh ke hutan ya, maksudnya nggak boleh ke kota, tapi bolehnya cuma ke hutan dan menghindari keramaian kota. Jadi nggak boleh rame-rame, kan dilarang ya di Jerman. Jadi udah, kita yuk pergi. Si Tuta itu udah, dia cepet banget di depan. Ayo teman-teman, ini tuh rame banget yang naik sepeda, karena kan naik sepeda nggak dilarang, jogging nggak dilarang, tapi yang pasti cuma boleh sama yang tinggal satu rumah. Jadi kalau ketemu orang harus jaga jarak 2 meter. Jadi benar-benar. Tapi dari tadi banyak banget yang keluar naik sepeda nih. Semua orang pada naik sepeda. Kita juga naik sepedanya harus ke hutan-hutan. Nah itu tuh tak. Aku kebetulan pakai G Osmo ini kamera. Kalau ada yang mau beli silahkan lihat di deskripsi box linksnya ya. Ini sengaja aku beli karena gampang banget kalau aku naik sepeda, aku bisa pegang kameranya karena kameranya kecil. Dan aku bisa lebih enak aja kalau nge-shoot lagi naik sepedaan daripada kamera Canon yang gede. Tuh kan. Nah teman-teman, karena musim semi udah mulai, ini musim pohon sherry ya. Sherry udah of English ya, sherry. Itu yang warna putih itu pohon sherry. Jadi banyak banget dari tadi sepanjang jalan. Pohon seri orang ataupun seri yang tumbuh sendiri di hutan itu udah mulai berbunga, karena kan nanti dia jadi buah ya. Udah undana kita obs. Ya. Tuh. Cuaca bagus banget, 21 derajat. Kita sepedaan lagi yuk. I wanna fight. Yuk kita mau lanjut lagi teman-teman. Aduh. Bisa kali ya aku sekali kayak gini. Satu tangan loh ini, Wak. Tapi pakai kamera G Osmo ini kecil ya, jadi bisa sih. Lagi pula kan aku persepeda handal ya. Dari kecil naik sepeda terus soalnya, jadi bisa lah. Kita di belakang. Nanti kalau ada polisi lari ya, Wak? Enggak ya. Nah teman-teman, kita udah di jalur sepeda yang di samping apa? Kali ya. Kali Ciliwung nih. Kali Ciliwung. Nah kebetulan daerah tempat tinggal kita itu memang dikelilingi dua sungai. Satu sungai ini, satu lagi sungai kecil. Nah jadi yang udah pernah ngikutin vlog lama kita juga udah pernah naik sepeda di daerah-daerah sini sih. Tapi ini daerah yang lainnya lagi. Dan ini cuacanya emang panas banget. Lumayan lah ya. Dan kita lagi di pinggir sungai, namanya Main Donau Kanal. Yang satu lagi nama sungainya Regnitz. Jadi daerah kita tinggal tuh emang daerah sungai gitu. Jadi enak untuk sepedaan. Duh teman-teman, ini kita ketemu pohon ini lagi, pohon seri. Dan paling enak naik sepeda itu adalah geblusuk ke rumah-rumah orang, ke komplek-komplek orang. Terus nemu yang macam-macam aja. Nemu rumah-rumah orang lah, lihat-lihat rumah orang lah. Itu kebiasaan tuh, saya suka banget liatin rumah orang. Garden von Ron. Jadi suka aja ngeliatin nih. Tuh. Soalnya bagus banget, gila. Ini hari pertama aku keluar rumah pakai t-shirt doang, pakai kaos. Nah teman-teman, kita tuh tinggal di daerah Katolis, udah.
Synonym Katolik. Jadi kita tinggal di area Katolik ya. Jadi setiap mau masuk desa itu ada Yesus gitu. Tuh. Jadi kita mau masuk desa, terus ada begituan. Di depan desa kita juga ada gitu. Hah? Jadi benar-benar area Katolik. Jadi pokoknya setiap pintu masuk desa ada salib. Sebagai info. Belum pernah jalanan antar desa sesepi ini, lihat. Kalian bisa lihat jalanan tak ada mobil, kalaupun ada cuma satu-satu. Yang ada orang naik sepeda semua. Karena kalau naik mobil kan ketangkap polisi ya, Pak. Jadi nggak ada alasan. Kecuali kalau kerja ya, bisa bilang aku kerja, ini surat kerjanya gitu. Kalau naik sepeda alasannya kan keluar rumah bentar, hidup udara segar. Nah itu diperbolehin. Jadi orang lebih milih naik sepeda. Seneng banget. Cuaca cerah banget dan bisa naik sepeda. Itu kebahagiaan untuk yang tinggal di negara 4 musim, tahu bener bahwa matahari itu adalah yang langka ya. Nggak kayak di Indonesia. Banyak matahari mall ya, Wak. Ini lagi mau nungguin beli es loh teman-teman. Serame ini tengok. Kita tuh pengen minum es dan harus nungguin. Terus harus jaga jarak 2 meter. Teman-teman gila yang mau beli es. Harus ngantri sin. Tuh, kita ngantri loh ini. Saatnya menunggu es. Hari ini kita sport lagi bang, sport bener-bener kita pakai sepatu sport supaya kalau ketangkap polisi kita bisa bilang kita memang lagi olahraga. Bohong ya. Bener kok. Kan sepeda nggak dilarang ya. Naik sepeda itu kan sama kayak sport. Jadi olahraga. Termasuk olahraga adalah sepeda, jalan, Nordic walking, dan jogging gitu. Diperbolehin. Dan beli es selama menjaga jarak 2 meter kayak gini. Akhirnya dapat juga esnya. Ini es pertama tahun ini. Oh, dia ada some es sama ice gitu sih ya. Es pertama tahun ini beli di luar gitu maksudnya ya. Sepeda di belakang. Dan kita dapat tempat duduk di gitu. Jadi di kotanya ini ada tempat duduk di kota. Ini kebetulan kita sih jarang ke kota ini ya. Sekali-sekali doang kalau naik sepeda pasti singgah ke kota ini. Itu dari kota kita. Bilang aja mir schon gefahren. Sekali. 1 jaman kali tadi ya. 1 jaman gitu. Ich weiß nicht, wann wir losgefahren sind. Um 3 glaube ich. Ja, um 1,5 Stunden ungefähr. Nah, esnya 1 centong €1.20. Jadi aku 2, Tuta juga 2. Jadi €4 €4 €4.80 ini tadi. Ist lecker. Nah ini kotanya, kota tua. Toko-toko pada tutup ya. Yang boleh cuma es, itu juga nggak boleh makan di situ, tapi harus dibawa keluar. Ya. Kota tua Forchheim namanya. Forchheim. Forchheim dibaca, ditulisnya Forchheim, dibaca Forchheim. Oh ya, punya Tuta ini yang kuning mangga, yang hitam dark coklat. Aku yang bawa ini, yang paling bawah ini espresso, jadi rasa kopi. Terus yang atas rasa pistachio. What is auf Englisch? Keine Ahnung.
rasa kacang gitu, kacang pistachio ya. Enak banget. Enak. Udah selesai teman-teman minum esnya, minum makan es. Dan kita mau sepedaan lagi. Mau ke jalan yang lain tapi sudah mau menuju ke rumah. Jadi sekalian muter sekalian ke arah rumah. Dan nanti aku akan tunjukin lagi ya beberapa perjalanan kita mau pulang ke rumah ini. Teman-teman, 8 tahun di Jerman, 8 tahun aku naik sepeda, itu nggak pernah kejadian kayak gini. Jadi tadi tuh kita habis minum es itu tadi kan, terus kan jalan gitu, terus naik sepeda, terus tiba-tiba kok perasaanku nggak enak gitu naik sepedanya. Terus aku bilang sama Tuta, liatin dong ban belakangku kok kayak nggak enak gitu. Terus dilihat Tuta, kok banmu kempes, nggak ada anginnya sama sekali. Berhenti, terus ngecek, terus rupanya ketusuk kaca. Aku akan tunjukin lubangnya. Jadi ketusuk kaca, jadi dia kempes. Tadi awalnya kita nggak tahu. Kebetulan kan di sepedaku ini ada pompa ya. Jadi sepedaku ini ada pompa sepeda di sini lengket. Terus dipompa sama Tuta. Pas dipompa anginnya ada lagi. Terus kita dengerin kan, ih kok kayak keluar lagi anginnya gitu. Terus dicari sama Tuta, ceret, rupanya ada lubang kena kaca. Berarti tadi pas 10 meter dari tempat es itu naik sepeda, itu ketusuk kaca di jalan. Dan ini Tuta lagi pergi ke karena ini nggak ada tukang jualan apapun, jadi Tuta perginya ke SPBU, ke pom bensin, mau lihat mereka ada alat untuk nempel ban apa enggak biar dibeli sama Tuta. Karena kalau nggak kayak gitu kita harus nggak tahu gimana pulang ke rumah. Bisa sih Tuta dulu pulang naik sepeda, terus dia ngambil mobil baru jemput aku. Atau kita pergi ke stasiun, dari stasiun kita naik kereta api, bawa sepeda pulang ke rumah. Nasib 8 tahun di Jerman baru kali ini sepedaan sama Tuta kayak gini. Aku mau nangis tapi mau ketawa juga. Nangis karena sedih, kok bisa? Ketawa karena kepikiran ini udah 8 tahun loh Ragil naik sepeda. Dan udah sepeda ini tuh udah 6 tahunan ya aku beli, dan belum pernah kayak gini. Dan itu tadi kenapa ada kaca di situ ya. Padahal tadi aku berpikir kenapa aku lewat dari sebelah sini. Biasanya aku suka tuh dari sebelahnya Tuta gitu. Jadi dari nggak sebelah kiri tapi sebelah kanannya Tuta. Jadi biar bisa ngobrol sama dia. Terus aku dari sebelah kiri, ketusuk kaca. Aku tunjukin ya lubangnya. Nih kalian bisa lihat nih lubangnya ini di sini. Ini lubang. Ini ada lubang. Tadi ada kacanya udah dibuang Tuta. Dan ini dia lubangnya. Ini kedengeran nih anginnya. Ternyata kan udah dipompa ya. Kedengeran nih anginnya keluar. Jadi mau ditempel dulu. Kalau ada penempelan di SPBU. Setelah itu baru dipompa. Untung sepedaku sepeda canggih ya, Wak. Ada pompanya di sini. Ini bisa dibuka terus jadi pompa tangan. Untung dulu beli sepeda canggih. Udah 6 tahun baru kempes juga gara-gara ketusuk ini. Ini ban asli loh. Ban asli bawaan sepeda, belum pernah kempes. Maksudnya belum pernah rusak. Kempes angin gitu doang, tinggal dipompa. Udah deh. Tapi belum pernah ada lubang. Ini lubang pertama. Sial. Ya udahlah, tunggu Tuta aja. Tuta udah kembali bawa kayak apa ya, spray gitu untuk nutupin lubang di ban mobil sebenarnya. Tapi katanya bisa juga pakai ban sepeda, untuk ban sepeda. Ini kita mau coba. Tadi harganya berapa? 13 euro. 13 euro. Sorry, aku nggak bisa ngevlog tadi soalnya kita berjuang bikin saumnya itu, bikin busanya itu supaya dia nempel. Dan tadi itu jorok banget. Untung aku ada sarung, ada tisu, ada air minum, jadi udah aku bersihin, tinggal sisa-sisa. Dan tadi kita cuci tangan pakai air minum. Tapi kayaknya ini berhasil loh, sumpah. Ini nempel, tempelan itu nempel. Walaupun tadi kita bilang kayaknya kalau ban sepeda nggak bisa, karena kan itu untuk mobil ya. Tapi kayaknya berhasil. Kita akan tes, semoga bisa. Tapi tadi jadi jorok.
Hast du schon sauber gemacht? Ja. Orang-orang pada ngeliatin itu orang dua gila kali ya. Itu kan buat mobil bukan buat sepeda gitu. Tapi ternyata kayaknya berhasil sih. Nih bannya udah kita pompa lagi. Fast. Gila ya teman-teman. Harga tempel ban sendiri itu tadi 13 euro. Dan ini berhasil loh. Ini kita udah naik sepeda lagi. Bannya udah berhasil nempel. Seperti yang aku bilang tadi, untung aja aku punya pompa tangan sendiri. Jadi bisa dipompa tadi. Dan ini kita udah sepedaan lagi. Sebenarnya masih mau trip panjang, tapi aku nggak berani trip panjang, jadi kita mau trip pulang aja. Karena takutnya nanti malah nggak tahan ini tempelannya. Tapi yang pasti tadi tuh tempelan itu kayak busa gitu. Jadi itu jorok banget kita. Orang-orang pada ngeliatin. Jadi busa itu harus dimasukin ke pentilnya, terus ditekan secara bersamaan, harus dikeluarkan, terus harus ditutup. Jadi harus cepat-cepat karena kalau nggak itu dia harus keluar lagi. Dan entah kenapa ternyata berhasil. Ini dia berhasil loh. Karena kalau kita tadi pulang naik kereta itu juga kita berdua sama sepeda itu menghabiskan 13-14 euro ya. Jadi tadi kita berunding mau pulang naik kereta habis juga 13-14 euro. Atau kita mau benerin dan ambil konsekuensinya. Kalau bisa balik, kalau nggak naik kereta. Ternyata bisa loh. Sambil jalan pulang, aduh aku udah ngos-ngosan sebenarnya nih. Ini nemu asparagus loh teman-teman. Jadi ini tuh orang nanam asparagus. Jadi asparagus putih yang masih di dalam tanah. Kalau dia udah keluar dari tanah, dia jadi asparagus hijau. Tuh. Ja, schwarze Folie ist zum Verfrühen und weiß ist zum Verspäten. Jadi begitu ceritanya kata Tuta. Dan aku sangat senang sepedaku bisa lagi. Oh ya, untung banget. Memang aku tadi kan bawa tas kecil ya nih. Tas ini isinya air putih, tisu basah, terus sama dompet. Jadi tadi kita bisa cuci tangan dan bisa ngebuang itu busa-busa ya. Jadi untung banget. Dan itu kanal lagi, itu sungai lagi, ini kali lagi nih. Tuh. Dan ini orang-orang udah mulai sepi karena ini udah jam 6:30 malam, tapi masih matahari. Tuh. Matahari summer dan kita mau pulang juga. Yuk kita pulang. Nah teman-teman, banyak banget yang memang cinta banget sama area rumahku ini karena begini, pegunungan, bukit-bukit, terus ini kalinya bagus banget, sepedanya, jalanan sepeda, terus di sana itu jalanan kereta api. Tuh, kalau ada jalanan mobil, jadi tertata rapi semua ya gitu. Aduh, ini aku udah ngos-ngosan. Ini kita mau pulang, nggak sampai rumah, Bo. Gitu kan, kalau pergi itu enak banget naik sepeda ya. Nggak tahu udah jauh aja. Tapi kalau mau pulang, males. Nah, buat yang belum tahu aku tinggal di daerah mana, itu daerah bukit-bukit dan sungai-sungai. Teman-teman, sampai rumah juga. Sampai rumah, aku udah kecapean, pantatku juga sakit, tanganku juga sakit. Yang pasti sepedanya ketempel. Dan sampai rumah, perjuangan banget tadi ya. Tapi yang pasti, hah? Fertig. Nah, sampai rumah dan berhasil nempel ban sendiri. Belum pernah dalam sejarah hidup kita berdua nempel ban, aku juga belum pernah. Ya udah, makasih ya yang udah nonton dan jangan lupa like, comment, share, subscribe. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Aku selalu lihat ke bawah loh, kalau selalunya lihat ke atas kan, kameranya di atas. Ise imah ya unten mobile kamera open. Ya udah kalau gitu makasih, sampai jumpa lagi. Ciao.